Praktik pesugihan seringkali membutuhkan tumbal. Pelaku pesugihan mendapatkan kekayaan dari makhluk gaib, dan ia harus menyerahkan tumbal sebagai ganti atau pembayaran atas kekayaan yang ia peroleh. Tumbal pesugihan biasanya anggota keluarga. Dalam hal itu, ternyata ada pelaku pesugihan yang telah mendapatkan kekayaan dari makhluk gaib, tapi tampaknya keberatan menyerahkan tumbal. Akibatnya ternyata sangat mengerikan. Saya mendapatkan kisah ini dalam suatu perjalanan reportase mengumpulkan kisah-kisah misteri, dan mungkin ini kisah pesugihan paling seram yang pernah saya dengar. Berikut ini saya tuturkan kisah selengkapnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Dalam perjalanan ke suatu tempat untuk melakukan reportase, saya berhenti di sebuah warung makan untuk mengisi perut. Warung makan itu ada di pinggir jalan besar, bentuknya sederhana, dan pemiliknya adalah sepasang suami istri yang sudah cukup sepuh. Ketika saya masuk warung makan tersebut, warung dalam keadaan sepi. Suami istri pemilik warung tampak sedang bercakap-cakap dengan dua pria yang sama-sama sepuh, yang mungkin baru selesai makan di sana. Saya memasuki warung, menyapa mereka dengan ramah, lalu memesan nasi untuk makan siang. Saya pun menikmati sepiring nasi dengan sayur dan ikan goreng, lalu menyesap es teh. Melihat saya selesai makan, salah satu pria sepuh di sana bertanya saya dari mana dan mau kemana. Saya menjawab jujur bahwa saya jurnalis yang bermaksud mendatangi suatu tempat yang terkenal mistis, dan sedang mengumpulkan kisah-kisah misteri. Mendengar jawaban saya, pria sepuh itu tampak tertarik. Tempat yang akan saya kunjungi waktu itu memang terkenal di daerah tersebut sebagai tempat yang kerap didatangi orang untuk tujuan pesugihan. Jadi kami pun lalu mulai bercakap-cakap soal pesugihan, hingga suami istri pemilik warung dan pria sepuh lain di sana ikut terlibat dalam percakapan itu. Suami istri pemilik warung itu bernama Pak Yatmo dan Bu Mursiah. Sementara dua pria sepuh yang saya temui di warung itu bernama Pak Azil dan Pak Mustafa. Seiring percakapan kami yang mengalir menyenangkan, Pak Azil lalu menyebut-nyebut orang di kampungnya yang dulu dipercaya banyak orang sebagai pelaku pesugihan. Lontaran itu disambut oleh Pak Yatmo si pemilik warung, yang langsung tahu siapa orang yang dimaksud Pak Azil. Kisahnya udah puluhan tahun lalu, ujar Pak Azil, tapi orang-orang terus mengingatnya sampai sekarang. Pak Azil pun lalu mulai mengisahkan ceritanya, tentang seorang pria yang punya usaha furnitur, dan belakangan sangat kaya, namun berakhir sangat tragis. Untuk memudahkan cerita, mari sebut pengusaha furnitur itu dengan nama Endar. Endar semula bekerja sebagai buruh di tempat pengolahan kayu. Pekerjaannya adalah membelah dan memotong-motong kayu yang berasal dari batang-batang pohon, yang kemudian diolah menjadi barang-barang furnitur seperti meja kursi kayu, lemari kayu, pintu, kusen jendela, dan lain-lain. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh di tempat pengolahan kayu, Endar mungkin telah tahu segala hal terkait industri pengolahan kayu. Dari mendatangkan kayu yang masih mentah berupa batang-batang pohon, sampai proses pengolahan, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Hingga suatu ketika, Endar memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya, dan memulai usahanya sendiri. Dalam waktu yang tak terlalu lama, usaha Endar sepertinya menunjukkan hasil. Awalnya, Endar menyewa sebuah tempat kosong yang ada di kampungnya, lalu merekrut beberapa pekerja. Sejak itu, batang-batang kayu didatangkan ke sana, para pekerja mengolahnya, dan menghasilkan produksi berupa barang-barang furnitur. Singkat cerita, usaha pengolahan kayu Endar terus membesar. Dia terus menambah jumlah pekerja, dan hasil produksinya terus meningkat. Dari tempat pengolahan kayu miliknya, Endar memproduksi aneka furnitur yang kemudian dikirim ke berbagai tempat. Seiring makin sukses, Endar membeli tanah dan membangun showroom yang luas untuk memajang aneka hasil produksinya. Belakangan, usaha Endar bahkan lebih besar dari usaha pengolahan kayu tempatnya dulu bekerja. Sampai di situ, para penduduk menganggap Endar sebagai pengusaha sukses. Berawal dari buruh,
Kini jadi pengusaha yang skala usahanya bahkan lebih besar dari tempatnya dulu bekerja sebagai buruh. Tempat kerja yang dulu ia sewa, sekarang telah ia beli hingga menjadi miliknya. Selain memiliki showroom yang luas, Endar juga membangun rumah mewah untuk keluarganya. Masyarakat pun menghormatinya, juga mengagumi kesuksesannya. Endar telah menikah sejak masih menjadi buruh, dan memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketika Endar menjadi pengusaha sukses, anak-anaknya pun menjalani gaya hidup mewah ala anak-anak orang kaya. Masing-masing anak memiliki mobil sendiri-sendiri, dan mereka berkuliah di kampus-kampus favorit. Masyarakat sekitar pun membayangkan kalau anak-anak itu kelak akan menjadi orang-orang sukses seperti ayah mereka. Selain anak-anak yang menjalani kehidupan mewah, istri Endar juga menunjukkan gaya hidup yang sama. Di tempat tinggalnya, istri Endar terkenal sebagai wanita yang suka berpenampilan mewah, dengan gelang-gelang yang melingkari pergelangan tangan, dan biasa menenteng tas-tas mahal. Tapi masyarakat memaklumi, karena nyatanya dia istri pengusaha kaya. Selama waktu-waktu itu, masyarakat tidak punya pikiran aneh apapun terkait Endar dan keluarganya, selain menganggap mereka sebagai keluarga kaya. Tapi kemudian muncul suatu peristiwa yang agak aneh, yang belakangan menjadi buah bibir orang-orang di sana, dan mengungkap sesuatu yang sangat mencengangkan. Suatu malam, tepatnya malam Jumat, ada beberapa orang yang melakukan giliran ronda. Ketika mereka melewati rumah Endar yang mewah, mereka mendapati rumah itu dalam keadaan gelap. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu, karena nyatanya waktu itu memang sudah tengah malam, jadi wajar kalau lampu-lampu rumah sudah dimatikan. Yang membuat para peronda itu kebingungan adalah saat mereka mendengar suara teriakan-teriakan dari dalam rumah, dan mereka mengenali kalau itu suara Endar. Mengira ada penjahat yang memasuki rumah Endar, para peronda itu pun segera memasuki halaman rumah Endar dengan melompati pagar. Lalu mereka berusaha membuka pintu rumah. Tapi pintu dalam kondisi terkunci. Mereka pun memanggil-manggil Endar, menanyakan ada apa. Cukup lama mereka mengetuk-ngetuk pintu, bahkan sampai menggedornya, hingga kemudian pintu rumah terbuka dan Endar muncul. Para peronda itu mendapati wajah Endar tampak pucat, dan menanyakan apakah ada sesuatu, karena mereka mendengar suara Endar berteriak-teriak. Waktu itu Endar mengatakan bahwa dia baru saja bermimpi buruk, hingga tanpa sadar berteriak-teriak. Para peronda mendapati rumah itu kosong, istri maupun anak-anak Endar tidak ada yang tampak. Ketika ditanya soal itu, Endar menyatakan kalau istri dan anak-anaknya sedang menginap di tempat lain. Karena merasa tidak ada masalah, para peronda itu pun kemudian pamit, dan melanjutkan keliling kampung untuk meronda. Waktu itu tidak ada kecurigaan apapun pada Endar. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Endar tadi berteriak-teriak karena kebetulan bermimpi buruk, dan mereka pun percaya kalau istri dan anak-anaknya kebetulan menginap di tempat lain. Tetapi, malam Jumat berikutnya, beberapa peronda kembali mendapati peristiwa yang sama. Mereka mendengar sayup-sayup suara teriakan Endar dari dalam rumah, seperti orang ketakutan. Sama seperti peronda sebelumnya, beberapa orang yang meronda malam itu pun segera memasuki halaman rumah Endar, dan mengetuk-ngetuk pintu. Sekali lagi Endar muncul dan membukakan pintu, sekali lagi ia mengaku barusan mimpi buruk, dan sekali lagi ia menyatakan bahwa istri dan anak-anaknya kebetulan sedang menginap di tempat lain. Lalu malam Jumat berikutnya datang, dan peristiwa serupa terulang. Para peronda mendengar suara teriakan Endar, lalu pengakuan yang sama kembali mereka dengar. Bahwa Endar bermimpi buruk hingga tanpa sadar berteriak-teriak, bahwa istri dan anak-anaknya sedang menginap di tempat lain. Mungkin karena merasa terganggu, waktu itu Endar mengatakan pada para peronda, jika lain kali mendengarnya berteriak-teriak, sebaiknya abaikan saja karena dia memang sering mengalami mimpi buruk. Peristiwa pada 3 kali malam Jumat itulah yang lalu mulai membuat beberapa orang di sana jadi bertanya-tanya. Kenapa tiap malam Jumat sepertinya Endar mengalami mimpi buruk sampai berteriak-teriak? Kenapa tiap malam Jumat sepertinya istri dan anak-anak Endar tidak ada di rumah?
Tapi mereka tidak berani menanyakannya langsung, karena bagaimanapun Endar adalah orang terpandang di kampung mereka, orang terkaya dan pengusaha yang sukses. Jadi orang-orang pun hanya berani berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Lalu malam Jumat kembali datang. Para peronda kembali mendengar suara Endar berteriak-teriak dari dalam rumahnya. Tapi kali ini mereka tidak lagi berani memasuki halaman rumah, apalagi sampai mengetuk pintu. Karena Endar sudah memberitahu agar mereka mengabaikan saja, karena katanya Endar memang sering bermimpi buruk. Jadi mereka pun kini tidak melakukan apa-apa, dan teriakan Endar terus terdengar sampai lama, membuat orang-orang itu jadi penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Belakangan, suara-suara teriakan Endar tiap malam Jumat itu seperti jadi hal biasa bagi masyarakat di sekitar rumah Endar. Karena dapat dipastikan suara teriakan itu akan terdengar saat malam Jumat datang. Dan hampir dapat dipastikan pula, tiap malam Jumat istri dan anak-anak Endar tidak ada di rumah, sehingga Endar benar-benar sendirian. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Endar? Mengapa ia selalu terdengar berteriak-teriak ketakutan saat malam Jumat datang? Dan kenapa istri serta anak-anaknya selalu meninggalkan rumah pada malam Jumat? Jawabannya sangat mengejutkan, sekaligus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Endar dan kekayaannya. Kita akan menyimak kisah itu bersama-sama di video lanjutannya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutan kisah menarik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.